Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nabila Putri Tania, Rafiq Albarkovela, dan Sri Utari Ningsi akan menjelaskan materi tentang psikoanalisis klasik pada mata kuliah model-model konseling dengan dosen pengampu yaitu Ibunda Emilia Hardi MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konseling psikoanalisis klasik. Materi yang pertama yaitu tokoh dan sejarah. Tokoh teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud. Dia dilahirkan pada tanggal 6 Mei 1856 Moravia di kota kecil di Austria dan meninggal dunia pada tanggal 23 September 1939 di London. Dia lahir dari keluarga menengah. Ayahnya Jacob Freud bekerja sebagai pedagang wol yang kurang sukses. Pada tahun 1873, Freud masuk Fakultas Kedokteran Universitas Wina dan pada tahun 1881 dia lulus sebagai dokter neurologi. Seperti halnya para ahli neurologi lainnya, pada masa itu dia sering membantu orang yang mengalami masalah nervous seperti rasa takut yang irasional, obsesi, dan rasa cemas. Dalam membantu penyembuhan masalah gangguan mental tersebut, dia mengembangkan prosedur yang inovatif yang dinamai psikoanalisis. Materi yang kedua yaitu pandangan tentang manusia. Yang pertama, pengalaman di masa balita penting dalam menentukan perkembangan masa dewasa. Pengalaman traumatis saat kecil menjadi bibit munculnya tingkah laku neurotis. Yang kedua, tingkah laku individu dikontrol oleh ketidaksadaran. Demikianlah halnya dengan kepribadian manusia. Semua pengalaman dan memori yang tertekan akan dihimpun dalam alam ketidaksadaran. Yang ketiga, dorongan seksual dipandang sebagai kunci dalam menentukan tingkah laku manusia. Materi ketiga, struktur kepribadian. Freud merumuskan struktur kepribadian seseorang menjadi 3 unsur, yaitu yang pertama, id. Id berisi kebutuhan-kebutuhan, keinginan dan kehendak yang merupakan lapisan dasar dari struktur kepribadian seseorang. Peran id dalam hidup seseorang adalah memunculkan keinginan seseorang untuk makan dan memuaskan nafsu yang lainnya. Yang kedua, ego.
Ego adalah bentuk dari adanya diferensiasi id, karena adanya kontak dengan lingkungan. Ego mengarahkan id untuk memperoleh sesuatu pemenuhan dalam kebutuhannya. Ego bertugas untuk menggerakkan seorang dalam berinteraksi dengan lingkungan secara nyata dan menjadi mediator di antara id dengan lingkungan. Yang ketiga, superego. Superego merupakan aspek sosiologis dan aspek moral bagi kepribadian seseorang. Superego merupakan rambu-rambu atau penjaga yang menjadi petunjuk individu bertingkah laku dalam usaha menjadi kebutuhan. Materi keempat, perkembangan tingkah laku salah suai. Tingkah laku salah suai merupakan ketidakefektifan individu dalam menghadapi atau menangani atau melaksanakan tuntutan dari lingkungan fisik dan sosialnya, atau yang bersumber dari dirinya sendiri. Menurut Warner, 1977, sumber kepribadian salah suai dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ketidaksesuaian dan ketidakefektifan antara kerja id, ego, dan superego. Yang kedua, proses belajar pada masa kanak-kanak yang tidak sesuai atau tidak benar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kelima, yaitu tujuan dan proses. Tujuan itu membawa klien kepada kesadaran, dorongan yang ditekankan ketidaksadaran yang mengakibatkan kecemasan. Kedua, memberikan kesempatan kepada klien menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. Prosesnya, 1. Konselor sedikit bicara tentang dirinya dan jarang sekali menunjukkan reaksi pribadinya. 2. Percaya bahwa apapun perasaan konseli pada konselor merupakan produk dari perasaannya yang diasosiasikan dengan orang penting di masa lalunya. 3. Melakukan analisis terhadap perasaan-perasaan konseling adalah essence konseling. 4. Menciptakan suasana agar konseling merasa bebas dalam mengekspresikan pikiran sulit. 5. Berupaya agar konseling mendapatkan wawasan terhadap permasalahan dengan mengalami kembali dan kemudian menyelesaikan pengalaman pada masa lalunya.
Selanjutnya materi ke-6 yaitu teknik konseling. Menurut Prayitno, teknik konseling psikoanalisis klasik adalah membangun suasana bebas tekanan. 1. Asosiasi bebas merupakan alat untuk mengungkapkan bahan-bahan terdesak. 2. Analisis mimpi. Mimpi merupakan pemuasan keinginan yang tidak dapat dicapai dalam kenyataan. 3. Transferensi adalah pengalihan objek perasaan pada orang lain. Dalam hal ini, klien mengarahkan hal apa yang dia rasakan dan dia mau pada konselor. 4. Penafsiran digunakan oleh konselor agar klien mampu menggunakan pikiran dan memfungsikan kembali kerja ego dan superego. Selanjutnya materi terakhir yaitu kekuatan dan kelemahan psikoanalisis klasik. Kekuatannya yaitu mampu memberikan rasa percaya diri kepada klien, memahami ambang kesadaran dan ketidaksadaran, menjadikan masa lalu pelajaran buat klien. Kelemahannya yaitu terlalu berasumsi pada masa lampau tanpa memandang masa depan. Baik, itulah penjelasan materi dari kelompok 2 tentang psikoanalisis klasik. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.